Injil-injil mana Pak ajaran Yesus? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan ajaran Yesus. Sekarang saya tanya Pak. Saya datang dari rahim ibu saya. Loh, bukan dari Allah. Arti kalau macam Lugahon Tambunan dia punya mujizat, dia bisa jadi Tuhan juga, Pak. Ya, atas izin Tuhan. Kalau Bapak nggak yakin Tuhan pernah mati, maka alhamdulillah Yesus bukan Tuhan karena dia pernah mati. Yang menghapus dosa manusia Tuhan apa malaikat? Apa manusia, Pak? Tuhan. Tuhan Anda, Yesus atau siapa? Yesus itu firman Allah yang kenapa menjadi dari manusia, tadi Anda Pak? tidak mengatakan bahwa Yesus itu firman Allah, tapi Anda mendudukan Yesus sebagai Allah itu sendiri? Para mana dari tadi saya sudah jelaskan tentang firman itu bagaimana, Bapak nggak apa? Oke, sudah Pak. Oke, sekarang kita main cantik. Mana si Rama Raja itu? Silakan bertanya, saya menjawab. Cerdasanmu dulu, oke ya? Saya harap kamu jangan lari dari diskusi. Oke, silakan. Ayat yang Dengarkan ya, kita dengarkan kutip ya. itu tetap dia mendudukan Yesus sebagai utusan Allah, sebagai raja. Iya, memang Yesus utusan Dia Allah. tidak mendudukan. Di mana ada kitab yang dibawa oleh Jibril? Mana dalilnya? Banyak orang Muslim kitab yang dibawa Jibril. Itu bawaan lu. Wahyu. Ini baru denger. Iya, bukan Wahyu. kitab yang dibawa Jibril, tapi Wahyu. Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastadul imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan perdebatan antara dua orang mu'alaf cerdas kita, yaitu Rahmana Raja dan Muhammad Andrianus ya, yang berdebat dengan Boys dan juga Ermen. Nah, seperti biasanya di sini kedua mu'alaf kita kembali memperlihatkan kecerdasan serta kecerdikannya di dalam berdebat atau berdiskusi dengan lawan debatnya, baik yang pedebat lama maupun pendatang baru ya. Apabila sudah berhadapan dengan kedua orang mu'alaf cerdas ini, pada akhirnya akan mentok dan tidak bisa menjawab argumen yang disampaikan oleh kedua orang mu'alaf ini yang berdasarkan logika berpikir ya. Karena pada dasarnya jawaban yang mereka sampaikan itu akan selalu mentok ya. Itu disebabkan karena memang mereka memaksakan untuk memahami tentang Tuhan itu berdasarkan akal pikiran manusia yang serba terbatas ya, baik indera penglihatan, pendengaran, dan juga hanya berdasarkan imajinasi mereka yang semuanya tidak bisa dibuktikan dan akhirnya terbentuk dengan logika yang sehat. Nah, bagaimana keseruan debat ini kita akan saksikan bersama ya. Bagaimana kedua orang lawan debat mu'alaf ini akhirnya keluar atau kabur dari ruang diskusi. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkembang guna membenteng umat dari upaya-upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.
apakah firman di Yohanes 1 sama Kejadian 1 sama? Firman sama, Pak. Bedanya di mana? Gak ada bedanya, Pak. Bapak terus sambung. Itu terang, terus cakrawala dan sebagainya. Yang cakrawala terang itu hasil firman. Firman menjadikan. Kalau di Yohanes 1 ayat 1, firman menjadi. Paham ya, Pak? Kalau ini mohon Masa maaf Pak. kejadian jauh firman menjadikan itu di mana Pak? Yang menjadikan cakrawala itu Cakrawala Allah dengan terang. berfirman. Lah ya, firman yang menciptakan Tadi- kan, Pak? Kok firman menciptakan gimana sih Pak? Allah Allah menciptakan berfirman. dengan firman. Allah berfirman. Lah ya, dengan firman Allah itulah berfirman bukan Allah berarti menciptakan. firman yang menciptakan, Pak. Kita pikir secara ini aja lah, Pak. Kita normal aja lah, Pak. Firman jadi gini loh. Loh, Pak, Firman itu bisa menciptakan kalau Allah tanpa tidak Allah. berfirman terjadi nggak? Apa, Loh. Pak? Kesannya kayak firman menciptakan, ya kan? Jadi gini loh. Kan kita bicara pada mulanya nih. Pada mulanya siapa, Pak? Di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, di Kejadian 1 adalah pada mulanya adalah Allah. Ya kan? Oh sama itu? Oh enggak. Karena pada mulanya Loh. adalah Allah. Allah berfirman. Maka jadilah terang. Jadilah Pak, Bapak pahami Kejadian 1 itu kan tentang penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan. Allah, Pak. maka itu saya Bukan. mengatakan Yohanes 1 ayat 1 Yohanes dari mana 1. dia mengatakan? Dari mana dia mengatakan kalimat seperti itu? Dari siapa dia mengatakan kalimat seperti itu? Loh, ajaran Dari Yesus Yesus. pada mulanya Di adalah mana? firman. Di mana dalilnya Yesus mengatakan seperti itu Ya atau itu ajarannya? Yohanes 1 ayat 1. Dari mana buktinya Bapak tahu itu bahwa ajarannya Yesus? Ya seluruh kitab Injil-Injil itu kan ajaran Yesus. Injil-injil mana Pak ajaran Yesus? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan ajaran Yesus. Sekarang saya tanya Pak, ya, di mana kalimatnya bahwa firman itu ya menjadi manusia, bahwa Yesus pun mengatakan, ya kan? Yesus sendiri mengatakan, kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, ya kan? Jadi dari situ pun sudah jelas, bukan saya yang menolak Yesus, tapi Anda yang menolak Yesus. Pak, Bapak bilang Yesus datang dari Bapak kan? Dari Allah kan? Kita datang dari mana, Pak? Sekarang saya tanya. Semuanya. Loh, enggak. Kita datang dari mana? Enggak, kita datang dari Bentar, mana? jawab dulu. Yang Yohanes tadi Tunggu Bapak dulu. mengakui kan itu? Loh, Bentar, tunggu dulu. ngakui, Bapak tapi sekarang ngakui saya kan? tanya sama Bapak. Bapak datang dari mana? Loh, saya datang dari rahim ibu saya. Loh, bukan dari Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, Saya Bapak nggak diciptakan. datang, Pak. Ya, Saya iya, diciptakan, Allah berkehendak iya. nggak? Allah berkehendak nggak? Saya Allah diciptakan, berkehendak Bapak Pak. ada nggak? Betul, Allah Ada. berkehendak ada. Ya udah, jadi Betul. Bapak dari mana? Bapak dari mana? Dari ibu saya. Dari gimana? Allah berkehendak nggak ke ibu Bapak? Loh, Bapak bilang Berkehendak saya dari jadi. mana kan? Loh, Bapak Allah menciptakan sekarang saya, gini. oke. Allah Ya, menciptakan ya, saya dengan sudah. apa, Pak? Allah menciptakan saya Ya dengan apa, udah. Pak? Dari firman, Gini. firmannya Allah bahwa Ya, bahwa itulah. Makanya, memang Pak, gini. firman yang menciptakan bahwa itu, firman untuk yang menguatkan menciptakan itu Yesus menjadi itu manusia. sebagai Tuhan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 bahwa itu adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan, tetap Yesus itu Tuhan. Jadi apapun teorinya, apapun omongannya segala macam bahwa dianggap bahwa itu pemahaman saya. Saya bukan pemahaman saya, bahwa saya, kalau pemahaman saya sudah paham. Karena saya tidak memahami pada saat itu bahwa siapa, kalimat apa yang dikatakan Yohanes itu, apakah dari Yesus, di mana dalilnya Yesus mengatakan seperti itu atau mengajarkan seperti itu. Ya kan? Nah, disitulah yang saya, meragukan hal itu. Iya, Pak. Boleh. Terima kasih. Itu pendapatnya, pemahamannya Pak Andreas. Tapi boleh saya tanya, Iya, kalau kita garis bawahi, bandingkan. bukan pemahaman, Pak. Bukan pemahaman, garis Iya. bawahi. Oke. Kalau pemahaman, saya Ya, sudah saya paham, garis- Pak. Oke, saya garis bawahi, Pak. Itu yang buat Pak Andreas murtad atau Pak Andreas menyangkal Yesus. Nah, pertanyaan Gua saya nggak sekarang salah. begini. Saya bukan menyangkal Yesus. Seperti gue bilang, seperti ada kata-kata Yesus, tidak ada Bapa di bumi ini
tidak ada Bapa di bumi ini. Yesus di bumi ya, Yesus di bumi nih. Yesus mengatakan tidak ada Bapa yang pada saat dia iniin orang-orang Farisi. Tidak ada Bapa di bumi ini selain Bapa yang di surga, dan tidak ada pemimpin di bumi ini selain pemimpin itu adalah Mesias. Di situ sudah dikatakan bahwa Yesus memang Mesias, ya kan? Ya, oke Seorang lah, yang apapun diurapi, pernyataan. ya kan? Nah, Pernyataan. di situ sudah Pernyataan Bapa dikatakan itu, tidak ada Bapa yang di bumi ini. Lah, Yesus ada di bumi, tidak ada Bapa di bumi ini, termasuk Yesus itu sendiri. Jadi jangan menyangkal, jadi jangan bilang bahwa saya menyangkal Yesus, jangan. Saya tidak menyangkal Yesus. Bapak sendiri yang menyangkal masalahnya Yesus. apa? Masalahnya apa dengan perkataan Yesus itu? Bahwa dia bukan Tuhan. Bahwa perkataan Yesus itu bahwa tidak ada Bapa di bumi ini selain Bapa yang di surga, dan tidak ada pemimpin yang di bumi ini selain pemimpin Mesias pada saat di Israel, karena memang Allah mengutus Yesus untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, berarti kan Bapak nggak ngerti konsep Allah kan? Ada Bapak, ada Anak, ada Roh. Berarti Bapak kan nggak mengerti. Trinitas. Oke Di mana lah. Pak? Di Matius 28 ayat 19. Sudahlah, itu Bapak nggak ngerti. Makanya Bapak menekankan bahwa Loh, bukan yang kalau ngerti Yesus sayanya. berbicara itu, loh, tadi kan Bapak bilang berarti tidak ada Bapak. Ginilah, oke. Sekarang selamat Bapak pagi. tuntut bahwa Yohanes harus menulis di mana ajaran pagi. Yesus. Nah, sekarang kalau saya balik ke Pak Andreas, di mana Pak ada perkataan Allah atau yang ditulis Allah kepada Muhammad, Pak? Assalamualaikum. Nggak usah balik ke situ. Loh, Waalaikumsalam. jangan. Supaya kita paham, sama-sama Assalamualaikum paham. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Yang lain dikasih pertanyaan dulu lah. Gua udah Gini. ini, biar yang lain. Gini, biar nggak sepaneng dulu Bang Andreas. Aku mohon maaf ya, agak menyela gitu. Mungkin ada Bang Rahman Raja. Iya. Oke, silakan Jadi- dilanjut. Saya Iya. sedikit nyimak aja dulu. Jadi aku gini ya, tadi sudah banyak pertanyaan yang saya lontarkan ke Pak Buce. Sekarang ini mungkin baru datang Bang Ramana Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ini kalau ada pertanyaan silakan Bang pada Pak Buce. Saya senang dengan Pak Buce ini, mudah-mudahan bisa memberikan kita wawasan yang lebih ceria di pagi hari atau di siang hari ini. Saya dari tadi sangat-sangat naksir dengan pendapat-pendapat Pak Buce ini. Salam kenal Pak Buce dari Rahman Raja, Ya. dari Maluku Utara, Kepulauan Halmahera. Oke, sama-sama dari Maluku, Pak. Bapak di Maluku juga? Ya. Silakan jabat tangan dulu. Cipika-cipiki. Saya Kepulauan Halmahera. Videonya dibuka Selatan aja, saya. Pak. Para mana raja, videonya dibuka aja biar kita saling kenal. Saya baru bangun, masih di tempat tidur ini, Pak. Kok diam? Oke, kalau diam saya tak gini, tak ikut nimbrung sedikit Pak Buce ya. Ya, silakan, Boleh Pak. kah? Oke, tadi itu kan agak Yang punya rumah, saya Pak sih- Andreas, Pak. Ya justru itu, tadi aku ini kepengen nyeletuk iseng-iseng ngomong gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi ya, itu kadang-kadang terlintas dalam benak saya bahwa awal muasal yang kita harus cermati ya, agama itu kan sebetulnya intinya kan ajaran, terus ada orang nyebut mungkin jadi agama atau aliran kepercayaan terus nyebut jadi agama gitu ya. Nah, Ya. saya kadang-kadang terlintas terus gini, ajaran itu bikinan manusia atau suatu yang sifatnya ilahiyah. Nah itu aja kadang-kadang pasti banyak sekali pemikiran yang muncul. Ada yang nyebut itu kan bentukan manusia untuk memberi kenyamanan hidupnya. Sementara ada sisi lain, nggak mungkin itu bentukan manusia. Bentukan manusia nggak mungkin sesuatu yang sifatnya ilahiyah, yang di situ banyak ajaran yang sifatnya keyakinan yang sifatnya gaib, yang harus diyakini. Bukan ajaran gaib ya, yang sifatnya gaib, yang harus kita yakini.
Jadi kalau sifatnya itu bentukan manusia, mungkin persepsi atau khayalan atau abstraksi, mungkin kan awalnya itu. Nah itu dulu. Jadi saya kadang-kadang gini, kalau membahas masalah ketuhanan itu, setiap agama itu pasti punya argumentasi atau pemahaman yang sangat beragam. Hampir ya sebanyak agama Sepakat, itu. Pak, sepakat. Ya, Sepakat, Pak. sebanyak agama itu. Terus kalau itu dirujuk, saya kadang-kadang terlintas gini, secara naluri bahwa ada keteraturan yang sifatnya baku. Mungkin saya sebut mungkin ketetapan peraturan atau keteraturan yang sifatnya baku dalam arti dia teraturnya betul-betul satu pengendali. Nah, itu yang terjadi ke alam semesta ini di luar manusia. Nah, ada keteraturan yang sifatnya keteraturan yang dinamis. Nah, itu untuk manusia karena manusia dikasih pilihan. Nah, ini pemikiran ya, artinya lepas dari ajaran, tapi kita bisa melihat bahwa dalam diri manusia ada keteraturan yang sifatnya dinamis. Nah, ada sesuatu yang mungkin muncul pemikiran, nggak mungkin sesuatu yang dinamis untuk diri manusia ini akan bisa memanfaatkan keteraturan-keteraturan yang baku, sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu coba kalau misalnya terjadi mukjizat semua, nggak akan berkembang pengetahuan itu. Saya memanfaatkan matahari jam sekian, begini. Suatu saat besok ternyata nggak seperti itu. Karena nggak teratur ya. Saudara-saudara, saya bisa minta izin 30 menit berdiskusi dengan Pak, ini maaf, guruku Bang Esra, saya minta izin banget sama Bang Bucek. 30 menit. Saya izinkan, tergantung Bang Bucek, silakan. Oh, silakan Pak. Nah, ini saya mau bertanya nih Bang. Ya, Saudaraku. silakan. Kalau yang bermujizat itu Tuhan apa hamba? Tuhan. Tuhan yang bermujizat. Ya. Berarti kalau macam Lugahon Tambunan dia punya mujizat, dia bisa jadi Tuhan juga, Pak? Ya, atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan, berarti yang bermujizat bukan Tuhan, tetapi atas izin Tuhan ya? Yang bermujizat itu kan makanya sesuatu yang katakanlah dari tidak ada menjadi ada itu kan dari Allah sendiri. Tatkala manusia melakukan itu berarti kan atas izin Allah sendiri. Oh, atas izin Allah. Iya. Ya. Terus kalau ini mohon maaf ini agak ke dalam sedikit. Terus jikalau Yesus bermujizat, apakah itu atas izin Allah atau atas izin Yesus sendiri? Ya, atas inisiatif Yesus sendiri karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Oke. Ya. Anda tidak rubah lagi pernyataan Anda ya, Pak? Enggak. Mana sakti Allah sama malaikat menurut Anda? Soal apa? Ya. Soal di bumi Soal atau kekuasaan. soal berhadapan? Adu sakti. Iya, maksudnya siapa yang lebih unggul antara Tuhan Anda dengan malaikat? Enggak. Jadi Mas Ramana mau ngadu malaikat sama Tuhan? Iya, Pak. Itu kira-kira antara sosok dua itu Ya, mana yang lebih unggul? Saya pikir enggak logis lah. Para mana udah tahu jawabannya. Maksudnya ini pertanyaan saya agak kurang logis, Pak. Tapi saya ingin jawabannya. Menurut Bapak malaikat atau Tuhan yang lebih? Saya pikir kalau Pak Ramana mengerti ajaran Islam, tatkala kita membandingkan sesuatu dengan Allah, berarti kan sudah syirik, Pak. Jadi saya nggak bisa, itu saya pikir Pak Ramana udah tahu sendiri jawabannya. Nggak bisa lah kita mau membandingkan malaikat dengan Allah. Iya, pertanyaan saya simpel.
Bapak yakin malaikat Gabriel pernah mati nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Tapi Bapak yakin Tuhan pernah mati? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Kalau Bapak nggak yakin Tuhan pernah mati, maka alhamdulillah Yesus bukan Tuhan. Karena dia pernah mati. Sekalipun bangkit. Silakan tanggapan Bapak. Oke. Jadi Pak Ramana, saya dengar katanya Pak Ramana dulu pernah Kristen. Nah, kalau pertanyaan itu Pak Ramana ajukan, saya pikir itu Pak Ramana udah bisa jawab sendiri. Dalam hal apa? Dalam kapasitas apa Yesus mati? Kan mati sebagai kemanusiaannya kan. Manusia Yesus itu kan yang mati. Bukan Tuhan yang mati, Pak. Artinya Tuhan pernah jadi manusia. Di Pak Bram tadi saya sudah sejak awal bercerita tentang firman ya. Sampai pada diri Yesus. Ya, dalam kemanusiaan itulah Yesus mati, Pak. Yang menghapus dosa manusia Tuhan apa malaikat? Apa manusia, Pak? Tuhan. Tuhan. Lantas kenapa Ya. harus manusia yang mati, bukan Tuhan? Nah, Pak Ramana, apakah Tuhan perlu mati? Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau kita memahami Yesus itu kan, kita sering dengar bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% ilahi. Nah, Iya. dalam kematian Yesus yang adalah manusia yang tidak berdosa itulah yang dari Allah, firman yang menjadi Allah itulah yang menjadi pendamai bagi manusia dan Allah yang telah rusak hubungannya. Oke. Ya. Tuhan Anda Yesus atau siapa? Tuhan saya Yesus. Iya. Yang mati siapa? Yesus. Yesus. Terus bagaimana Anda harus mengingkarinya kalau memang yang mati itu Yesus, lalu Anda mengatakan manusianya? Terus ketuhanan Yesus dari mana? Dari sisi mana? Ruhnya? Bukan dari Pak dagingnya? Ramana, Atau dari Pak mana? Ramana sudah mengerti tentang konsep firman ya? Saya paham. Kalau Bapak larikan saya ke Oke. konteks firman. Enggak, kalau Bapak sudah paham tentang firman, berarti Bapak sudah Nah. mengerti. Jadi kalau saya sudah bilang bahwa Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia, ya berarti Bapak sudah mengerti. Saya paham, Pak. Tetapi kalau Anda berbicara firman mati, tidak mungkin, Pak. Tidak ada ucapan yang bisa mati atau kalam yang bisa mati, Pak. Yang bilang firman mati Sebab siapa? kalau Anda- Kan saya bilang Nah, Yesus, sebab Yesus kalau- sebagai manusianya, sebab- manusia. Oke, Manusia sekarang Yesus begini. yang mati, Pak. Kalau Anda berpikir bahwa manusia Yesus yang mati, berarti Anda mengakui bahwa Yesus adalah ciptaan. Bahwa tidak ada satu manusia yang di luar daripada ciptaan. Anda akui tidak? Kalau Yesus saya sebutkan ciptaan. Kalau Anda tidak akui Manusia Yesus saya Yesus. sebutkan sebagai ciptaan, maka Anda harus mengakui yang mati itu Tuhan. Para mana? Yesus itu Ya. bukan manusia biasa. Yesus itu datang dari Allah sendiri, kehendak Allah yang menjadi manusia. Bukan Iya, diciptakan. saya paham, Pak. Yang adalah firman Sebab itu kalau- bukan Nah. diciptakan. Kalau kita berbicara firman, ya, Yeremia juga Allah berfirman, "Hai Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau. Dan sebelum engkau lahir dari rahim ibumu, sebelum engkau aku bentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau lahir dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Ini kata Allah bahwa dia telah membentuk Yeremia di dalam rahim ibunya. Apakah Ya, ada ayat yang terus- sama dengan apakah ada ayat yang sama yang berbunyi seperti Allah membentuk Yeremia dalam rahim ibunya dengan Allah membentuk Nggak ada. Yesus dalam rahim Maria? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lah kalau kita berbicara mengenai dari firman, Yeremia juga dari firman, dan itu mutlak dengan gamblang Allah katakan bahwa aku Iya. Iya, Oke, jadi pendapat Bapak Yeremia gimana? tadi kan Allah membentuk Yeremia kan? jadi Yeremia dari firman, Yesus dari firman. Kira-kira ada berapa firman yang berbeda menurut Bapak?
Yeremia Dalam arti dibentuk. sengaja saya menggali. Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya, Pak. Dalam arti Yeremia Iya. diciptakan. Kalau Yesus itu Nah, kehendak Allah yang menjadi manusia. berarti Yeremia dibentuk bukan karena kehendak Allah, Pak. Ini Bapak Allah sendiri yang memahami berkata antara bahwa dia yang membentuk, berarti dia Allah berkehendak Lah untuk iya. menjadikan Yeremia. membentuk berarti kan ada proses kan, Pak? Oke, sekarang begini. Begitu malaikat Gabriel menyampaikan firman kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu Ya. dinamakan Yesus." Siapa yang memproses itu? Ya. Apakah Allah sendiri masuk dalam rahim Maria atau hanya firman yang Nggak ada disampaikan proses. oleh Gabriel? Nggak ada proses. Nggak ada proses. Nggak ada Berarti proses. selama 9 bulan 9 hari di dalam rahim Maria tanpa proses ya, Pak? Tanpa proses Yesus menjadi manusia nggak ada. Langsung jadi manusia. Oke. Berarti rahim Maria sia-sia dong untuk melahirkan Yesus. Kok sia-sia, Pak? Kan manusia ditaruh dalam rahimnya Maria. Ya, berarti sama perkataannya, tetapi kalau Apa kita bedanya mengambil Pak dari sama dasar Yeremia? firman, sama. Nggak sama. Yeremia itu dibentuk, Pak. Dibentuk berarti ada proses. Aduh, tadi aja sudah menyangkal sendiri, Pak. Bapak ini sudah, Loh. aduh. Yesus Makanya tadi- itu kehendak Allah langsung jadi manusia dalam rahim Maria, Pak. Nggak ada proses dari Iya, sperma Pak. dan sebagainya. Nggak ada. Saya paham, ya. Ya sudah, kalau udah Pak. paham ya Tetapi sudah. Yeremia pula karena atas kehendak Allah, karena Allah berfirman, "Hai Yeremia, Tapi sebelum dibentuk, aku Pak, membentuk dibentuk. engkau." Bapak ngerti dibentuk Iya. kan? Bapak ngerti dibentuk kan? Bapak Saya tahu paham. berarti ada proses. Kalimat itu dari mana bedanya begini, Yeremia oke. dibentuk? Oke. Sekarang begini, Pak, saya akui kalau memang Yesus itu bukan dibentuk dari dalam Maria, ya, berarti tidak secara nyata Bapak sudah mengingkari jeripaya Maria sebagaimana mengandung Maria dan melahirkan Maria. Itu proses loh, Pak. Kalau toh memang bukan dibentuk atau bukan Gini. Kita manusia, Pak. Kita manusia itu jadinya dari mana? Allah yang membentuk kita tuh mulai dari mana? Dari sperma, dari ovarium, dari sel telur. Itu, Pak, prosesnya, Pak. Makanya dibilang dibentuk. Berarti ada proses. Kalau Yesus itu langsung menjadi manusia, Pak. Gini sedikit. Jadi begini, Hebat mana sama Nabi Adam, Pak? malaikat. Hebat mana sama Nabi Adam? Sabar, Nabi Adam sabar. diciptakan. Jangan Adam dulu diciptakan, Pak. Sabar, jangan dulu potong. Jadi begini, Pak. Malaikat, dia tanpa perantara ibu, dia bisa turun ke dunia dan bisa seperti manusia. Nah, kenapa nih Tuhan sendiri mau nongol ke dunia, harus pakai perantara manusia? Itu pun manusianya ya, pengikutnya membantah bahwa dia tidak melalui proses. Terus yang dilahirkan oleh Maria sopo. Itu loh. Para mana? Bapak tahu kan proses Iya. kita jadi manusia? Lanjut. Yesus itu kehendak Allah langsung jadi manusia dalam rahimnya Maria. Nggak ada proses Oke. sperma, Pak. Oke. Malaikat Yesus juga nggak ada kehendak proses Allah. sperma. Ya. Jadi sekarang begini. Yesus Ikutin aja. jadi manusia, ya. Lalu Bapa Tuhankan manusia Yesus karena dia terlahir dari kehendak Allah. Nah, masih banyak hal di luar Yesus yang terjadi atas kehendak Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dari apa? Bahannya, Firman. firman. Allah Ya. ciptakan Yesus dari apa? Firman. Firman. Bukan Allah. Status bukan Yesus dan bumi sama, berarti bisa jadikan Tuhan ya, Pak? Yesus bukan diciptakan, Pak. Yesus menjadi. Yesus menjadi. Oke. Nah, oke lah, saya ikuti alur Bapak. Tapi di sini nih, Bang Andre ada karung nggak? Kenapa? Lantas Kenapa, Bang karena dia berkehendak, lalu Yesusnya dituhankan ya, Pak? Para mana ngerti tentang firman enggak? Saya ngerti, Pak. Firman bukan Allah, Ya, tetapi sudah. firman kalamullah. Ya. Oh, itu menurut Bapak ya. Jadi saya jelaskan tentang firman ya, Pak ya. Iya ya, Pak. Supaya Silakan. Bapak mengerti tentang diri Yesus. Jadi firman Allah itu
pikiran Allah, kehendak Allah, rancangan Allah, citra Allah yang ditulis dengan tangan Allah, yang diucapkan dengan mulut Allah, yang diwahyukan kepada para nabi melalui pikiran Allah, dan yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Itulah firman. Iya. Menjadi Jadi manusia. begini, Allah Tatkala berkata, Yesus mati, ya, berarti kemanusiaan Yesus itulah yang mati. ya. Ya. Oke, jadi begini kata Allah di dalam Alkitab itu sendiri ya Pak. Ya, segala Ya. firman yang keluar dari mulutku dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan dia Ya. akan melaksanakan apa yang aku suruhkan kepadanya. Betul. Poin pertama. Maka Yesus berkata, Ya. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku Ya. sampaikan kepada mereka. Ya. Bahwa apabila kita mau mendapatkan kehidupan kekal, ini kata Yesus, bukan kata saya ya. Engkau Ya. harus mengenal ya. Harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya berarti tidak ada duanya. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Ya. Kira-kira dengan ayat yang saya sampaikan kepada Bapak dudukan Yesus sebagai apa di situ? Sebagai yang mengutus atau sebagai yang diutus? Ini kata Yesus sendiri ya, bukan kata saya. Yesus itu firman Allah, Atau saya Pak, yang potong menjadi sedikit. manusia. Atau saya Ada potong penjelasan sedikit. lagi, nah tetap itu Pak. Sebentar. Ataukah Bentar, Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Bapa? Ya, satu-satunya. Jadi Yesus itu satu-satunya Tuhan, gitu. Terus Ya. dia Yesus menyebut satu-satunya yang benar, itu yang nyebut Yesus sendiri gitu. Akulah satu-satunya Tuhan gitu. Loh. Jadi Tidak ada perkataan memahami, Yesus seperti begitu. memahami Tuhan dan Allah ya kan Pak? Lanjut Pak, lanjut. Ya. Jadi firman itu menjadi manusia. Jadi tatkala Yesus melaksanakan misi Allah sebagai manusia, tentu dia tidak akan berkehendak sebagai manusianya, Pak. Tapi firman yang telah diterima dari Bapa itulah. Makanya dibilang dia kembali tidak sia-sia. Firman Allah itu kembali kepada Allah tidak sia-sia. Karena semua apa yang dikehendaki oleh Allah telah dilaksanakan dalam diri manusia Yesus itu dengan sempurna. Oke. Makanya dia kembali dalam kealahan. Dan sekarang Allah Yesus telah kembali sebagai firman dalam diri Allah yang bersemayam dalam diri Allah sendiri, yang adalah kehendak Allah itu sendiri. Dan tidak ada satupun rancangan Allah yang sia-sia dalam diri Yesus. Tetapi kalau menurut saya, ya Pak, kalau Anda mengatakan Ya kalau menurut rancangan Bapak Allah jangan itu sampaikan tidak ke saya sia-sia. lah, Pak. Ya. Jadi begini, Yesus ini Allah itu sendiri ya, turun ke bumi. Tetapi dia gagal untuk Yesus itu menjalankan firman misi. Allah, Pak. Yesus itu firman Allah yang Kenapa menjadi dari manusia, tadi Anda Pak. tidak mengatakan bahwa Yesus itu firman Allah, tapi Anda mendudukan Loh. Yesus sebagai Allah itu sendiri? Para mana Ini dari tadi saya kaget. sudah jelaskan tentang firman itu Iya, bagaimana, Pak. Bapak nggak apa? Oke, sudah Pak. Oh iya. Maaf, terima kasih. Alhamdulillah. Gitu. Kalau Anda mengatakan firman itu firman ya sudah. Real. Bapak saya izin, saudaraku saya izin cuci muka dulu ya. Saya Oke, baru bangun ini. Ini udah di sini juga Pak Buce sudah terjebak sendiri dengan kalimat-kalimatnya sendiri, Pak. Ya kan? Dari Bapak bicara seperti itu bahwa Yesus itu dari firman Allah. Ya udah, selesai. Selesai, Ya, Pak. firman yang menjadi manusia. Nggak perlu, nggak ada lagi. Nggak ada menjadi manusia. Bapak sendiri mengatakan Yesus itu adalah firman Allah. Selesai. Selesai, Pak. Iya. Ya. Selesai, Pak. Selesai. Betul. Iya, Selesai. udah. Terima kasih, Pak Betul, Andra. Ya, oke. bahwa itu adalah memang firman Allah. Jadi bukan Tuhan, Ya. firman Allah. Kehendak Oke. Allah. Kehendak Oke. Allah. Terima Cari kasih, topik Pak. lain, Oke, Mas. mantap. Cari topik lain. Karena Ya, topik ini topik sudah lain. berulang kita Ini bahas. sudah selesai. Saya pikir Pak Andreas Sudah semua selesai. sudah mengerti. Saya pikir biar penonton yang menilai, Pak. Selesai, Pak ya. Iya, Saya betul. Pak ya. Saya Iya. Oke. Iya. Ya. saya lihat, Pak. Ya. Oke. Yo. Akhirnya diakui juga. Gini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya bagaimana kepiawaian dari seorang mu'alaf Rahmana Raja ya, yang dibantu oleh mu'alaf Muhammad Andrianus
ketika berdiskusi dengan lawan debatnya yaitu Pak Buis ya, yang mana pada akhirnya setiap jawaban dan keterangan yang diberikan oleh Pak Buis terhadap Ramana Raja malahan itu menjadi bumerang, dan artinya ini adalah senjata makan tuan ya, karena memang jawaban yang diberikan itu akan selalu mentok yang tidak bisa dijelaskan kalau orang tersebut ingin memaksakan atau mewujudkan dari hakikat Tuhan itu sendiri. Dan sekarang kita lanjut untuk mendengarkan perdebatan atau diskusi kedua orang mualaf kita, yaitu dengan si Ermen. Oke, sekarang kita main cantik. Mana si Rama Raja itu? Silakan bertanya, saya menjawab. Oke. Rama. Oke, Oke. kita uji kecerdasanmu dulu, oke ya? Saya harap kamu jangan lari dari diskusi. Oke, silakan. Oke. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya, ya, di mana ajaran Musa, Daud, Salomo mengajarkan untuk menyembah Yesus? Kasih saya dalilnya. Jangan asumsi ya, saya tidak terima itu asumsi. Saya taruh di tempat sampah nanti asumsinya. Tidak ada. Terus kenapa kalian mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan nabi-nabi sebelumnya tidak kenal Yesus? Tuhan artinya itu kurios. Memang dalam orang Muslim, Tuhan sama dengan Allah. Allah namanya Tuhan. Kurios. Sebentar. Kalian Saya minta dalilnya. Saya kalau kalian izinkan presentasi, saya bisa jelaskan bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata kurios. Kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu, yaitu Tuan. Di situ. Ingat, Alkitab sudah diterjemahkan tahun 1974. KBBI itu baru ada tahun 1988. Ini yang harus Rama Raja pahami. Oke, sudah ya? Ya, lanjut. Ya. Ya sudah, itu dia penjelasan ringkasnya. Berarti Jadi Yesus Tuhan kan, bukan Tuhan kan? Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhanan Yesus itu berasal dari surga. Di situ. Makanya Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada Tuhan di... Siapa yang berikan itu, Pak? Siapa yang berikan? Ya, sabar. Apa kalian tidak bisa terjadi? Saya dulu. Sebentar. Apakah ada Tuhan di dunia ini yang ketuhanannya di bumi dan di surga seperti Yesus? Di situ. Ya. Oke, sekarang begini. Ada satu lagi. Ya. Tidak ada Tuhan atau Tuhan di muka bumi ini yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia mengutus aku. Titik. Betul. Memang Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Dengar dulu jawaban saya. Jangan ketawa, Rama. Jangan ketawa. Belum selesai saya jawab. Melalui Yesus, dengarkan. Kawan-kawan, nggak bisa gitu jawabnya. Nggak bisa gitu. Apa kalian kepanasan kalau tim saya enggak. Oke, dengarkan ya. Lanjut saja. Kedatangan Yesus ada 2 kali. Kedatangan yang pertama, tujuan Yesus adalah untuk penyelamatan, penebusan, pengampunan, pendamaian. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua jelas. Yesus menjadi hakim yang adil. Yesus menjadi raja di atas segala raja. Jadi pada kedatangan yang pertama, Yesus memang tidak menentukan siapa duduk di kiri dan kanan. Yesus tidak dapat menentukan kapan akhir zaman. Tetapi kedatangan yang kedua, dengar dulu. Ini namanya. Saya bisa presentasi. Ini khotbah ini. Oke kan? Ini bukan debat, bukan dialog. Bukan jawab. Itu. Bukan dialog. Ini khotbah. Ini bukan dialog. Dialog itu gunakan akal, Pak. Kenapa kalian Sorry. Maaf. Sorry, Bang Ramana. Sedikit. Kenapa ketakutan? Kenapa kalian ketakutan kalau saya bicara? Sorry. Kenapa kalian diam dulu? Coba biar berbusa dulu, biar berbusa. Biar berbusa dulu. Ketakutan. Satu-satu yang sedang dialog, Pak. Gini ya, kalau si Rama sudah nyerah, baru ganti yang lain. Atau bilang, aku angkat tangan, aku nggak sanggup menghadapi. Nanti kalau ceramah, Yang nggak sanggup. Bang Ramana di stop. Kalau ceramah di stop.
Halo, Iya. makanya kalian itu Jadi ya. gimana sih? Iya, jadi begini. Ramana jadi itu minta poin- jawaban, bukan lu ceramah. Ramana itu Bukan minta begitu. jawaban lu. poin- Saya Poin bukan ceramah, pertama saya tadi. memberikan jawaban. Makanya Oke, kalian silakan, kalau silakan. bicara kayak gitu, Muhammad. Ini dialog, Silakan, Pak. Ah, ketahuan kan? Ini dialog, Ketahuan Pak. kan? Gunakan Lu kok akal ketahuan? pikirannya, Pak. Lu yang gak punya ilmu. Jangan lari Lu nggak punya kemana-mana. ilmu. Loh, Yesus dan Kawan-kawan, Yang lain cari karung dulu, yang lain cari karung. biar Rahmana. Yang lain cari karung ya. dulu. Bang Andre cari Oke, karung, Bang oke. Andre. Silakan, Bang Ramana. Kulitin dia, kulitin. Dia Oke, udah sudah ya. Sekarang begini. ini. kedatangan Ilmu sebentar, kosongan ilmu. saya jelaskan. Iya. Kedatangan Iya, Yesus yang oke. pertama, memang dia Ah. tidak berkuasa menentukan siapa di sisi kiri dan kanan dan kapan akhir zaman. Tidak berkuasa. Kenapa? Karena itu belum diberikan Bapa kepadanya. Karena Yesus mengatakan, aku melakukan kehendak Bapakku. Tetapi kedatangan yang kedua dikatakan bahwa Bapa memberikan Iya. kuasa di surga dan di bumi. Ayat-ayatnya saya bisa Oke. tunjukkan. Sudah, Tadi tidak pertanyaan usah yang kedua. tunjukkan, saya sudah Oke, tahu ayat-ayat sudah. itu. Nah. Enggak tahu kamu. Jadi Kalau begini. tahu kamu enggak kayak gitu pertanyaanmu. Oke. Jadi begini ya. Sekarang saya tanggapi ya. Kita gantian. Sekarang saya tanggapi. Yesus datang dari surga ke bumi. Miris sekali. Kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Noh, kalau dia dari surga turun ke bumi, berarti dia Tuhan lokal, bukan Tuhan seluruh alam. Saya tanggapi ya. Untuk apa Allah menurunkan firman menjadi manusia? Tujuannya untuk penebusan, keselamatan, dan pendamaian. Kalau kamu pernah menjadi orang Kristen, dengar dulu. Berbicara tentang siapa Yesus, Kejadian 3:15 dikatakan seorang keturunan wanita, bukan keturunan laki-laki. Ya. Dan Maria lah wanita itu yang menurunkan Yesus. Itulah Mesias. Makanya pemahaman orang Kristen tentang Oke. Yesus itu Ya. bukan hanya seperti Oke. yang kamu pahami itu. Oke. Dengarkan Ya, ya. sekarang ya. Di dalam Oke, sekarang zaman begitu. Kain, sebentar dulu, zaman Habel, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, zaman para nabi sampai zaman raja-raja, sampai zaman Yohanes Pembaptis, orang Oke. Israel itu selalu mempersembahkan kurban sebagai sebuah pengharapan akan kedatangan Sang Mesias, Sang Penebus. Oke. Dan Yesus datang menggenapi hal itu. Itulah pemahaman gereja, itulah ajaran Alkitab secara utuh yang kami Oke. pahami. Oke, jelas? Oke, sekarang begini. Ya, sekarang begini. Kamu mengatakan Mesias. Ya. Makna dari Mesias apa? Oke, Mesias itu artinya yang diurapi, menunjuk kepada tiga jabatan dalam PL, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Orang Kristen Oke. mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja. Kerajaannya bukan dari dunia tapi dari surga. Yesus mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi yang menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran itu langsung datang dari surga, firman menjadi manusia. Yesus juga mengakui bahwa Yesus itu seorang imam. Imam itu dalam perjanjian lama mempersembahkan kurban di ruangan maha suci di atas tabut, dipercikkan Oke. darah 7 kali. Dan Yesus memercikkan darahnya dengan sempurna di sana 1 kali untuk selama-lamanya. Maka nanti di Oke. dalam kitab Ibrani pasal 1 sampai pasal 7, Yesus dikatakan imam besar yang lebih tinggi daripada imam besar Harun. Oke, Iya. mengerti semua Iya. itu? Ditulis oke. gitu, sampai Nanti- ditulis ya. gitu. Ya. Nanti saya closing dengan dia. Ini bagus ini. Bang Andre sudah siap karung, Mbak? Sudah siap paling gede. Oke, iya. Nah, sekarang begini. Kamu dudukkan antara Yesus dan Allah itu bedanya di mana? Simpel jawabannya, tapi berisi. Ayo silakan. Apa bedanya Yesus dengan Allah? Iya. Dengan Allah kalian memang beda ya. Artinya begini, Begini, yang harus bro. kamu Sabar, pahami, sabar, sabar, dengar sabar. dulu. Ah, Yang harus kamu pahami gini, Allah kami itu Ya. adalah Esa. Dalam keesaan dia memiliki firman dan roh. Yesus adalah firman yang dalam keesaan, dalam kekekalan diturunkan menjadi manusia. Namanya Yesus Ya. Kristus. Yesus dalam natur kemanusiaan, dia berbeda dengan Allah. Tetapi dalam naturnya sebagai firman, dia satu dengan Allah, sehakikat dengan Allah. oke, Jadi mantap. orang Kristen melihat Yesus itu dari dua sisi. Sisi keilahian dan sisi kemanusiaan. Sama seperti kitab Ya. Quran. Kitab Quran itu dilihat dari dua sisi. Kertasnya Jangan dan dulu masuk, firmannya. jangan dulu masuk di Oke. dalam ranah Al-Quran. Nggak usah Jangan masuk dulu ke lari situ. ke Al-Quran. Oke, sudah. Lu nggak nyampe, otak lu nggak nyampe. Ya. Jadi begini, sabda ilahi. Saya mau bertanya, saya mau bertanya begini. Apakah Alkitab tidak bisa berdiri dengan sendiri tanpa Al-Quran? Alkitab sudah memang Ya. berdiri sejak Oke, dari kalau dahulu. kalau tanpa Alkitab Quran. bisa berdiri sendiri tanpa Anda lari ke Al-Quran, berarti diam di dalam Alkitab. Karena ini kita bahas mengenai keyakinan Anda. Saya hanya memakai paham, kan? analogi. Ya. Oke, Sekarang begini. silakan. Ya. Sekarang begini.
Saya mau sampaikan kepada Anda. Ini non debater ini bilang aja kalau sudah kalah satu orang baru dua orang Ya, gitu. sabar, yang lain tenang dulu, yang lain tenang dulu. Yang lain tenang dulu, yang lain tenang dulu sebentar. Jadi begini, menurut Anda Yesus dan Allah itu berbeda ya. Anda mengatakan Allah Al-Quran. Di dalam Alkitab pun tertulis Allah ya. Tapi berbeda. Karena dia adalah kalam daripada Allah. Oke. Saya kasih Allah, kamu, ya saya tanya kamu jawab yang jujur. Ini hanya 2 poin pertanyaan saya yang terakhir. Hanya 2 poin. ulangi pertanyaanmu. Yesus suku apa? Yesus suku apa? Yesus dalam kemanusiaan dia lahir sebagai suku Yehuda. Yehuda. Ya. Bapak yang di surga suku apa? Bapa yang di surga, dia adalah pencipta suku Yehuda. Dan ingat, Yesus adalah firman-Nya Bapa yang diturunkan jadi manusia dalam kemanusiaan melalui garis keturunan Yehuda. Jadi, sudah dengar ya, semua yang di live chat, yang nonton, saudara-saudara yang di room, sudah dengar ya. Yesus mempunyai suku. Bapa yang di surga menciptakan suku. Real kan? Bukan begitu saya katakan, saya ralat. Kamu salah. Kan kamu sendiri mengatakan Bukan Bapa yang di begitu surga saya. menciptakan suku Yehuda. Kamu jangan mengabaikan Ngomong Ya, soal sudah bebek. selesai. Udah. Nggak bisa ngomong. Bukan Dengarkan ya. Nggak bisa ngomong. Cara kamu Kalimat saya. Nggak bisa ngomong. Kalimat Cara saya kamu ngomong bukan itu seperti cocoknya kalimatmu. di sana saja. di rumah Kalimat ibadah, saya nggak di sini. bukan seperti Nah. kalimatmu. Cara Itu kamu pendirian ngomong opini. itu ada saja. Gini. Nih, Nggak usah di 5 sini. orang sekali pukul gebuk kalah selesai 5 orang ini. Bayangkan lah kan. Mau mengakui kekalahan. Ngomong aja. Tidak mau mengakui kekalahan. Kalau Cuma si mau timnya memang khotbah di keluar sini. satu orang. Maaf. Kejebak Coba lagi, kalau- kejebak lagi. Haleluya, haleluya. Arben, Kejebak kejebak kayak gini pada lagi. kualitasnya. Aduh. Lu kualitasnya udah jeblok. Lu kualitas jeblok, sok pinter. Sok Andrea, pinter, iya, sok kamu tahu. Dia bermalu- mengubah kalimat saya. Sok pinter, Dia sok mengubah tahu. kalimat saya. Kurios. Dia mengubah kalimat saya. Kena kan lu? Dia Hah? mengubah Sok kalimat tahu. saya. Ngomong enggak dirubah, Allah enggak dirubah. menurunkan firman Enggak dirubah. Ini menjadi masih direkam, ini manusia direkam. dalam Ini direkam. status sebagai seorang keturunan Yehuda. Lu bilang lu ralat. Lu bilang lu Lu- ralat. Jadi begini. Bukan. Perkataannya yang saya Konteks- ralat. Konteks Bukan. konteks yang dia dudukan Ngeles sabda dong. ilahi Kamu ini nggak begini. boleh Ngeles. ngeles. Ah, Ngeles, Eh, dia ngeles. dia Bukan. menciptakan kursi, lalu kursi yang melahirkan dia kembali, lalu dia dengan kursi sama. Makanya itu, makanya. Tidak Bapak begitu. yang di surga menciptakan dengarkan, ya, dengarkan ya. menciptakan suku Yehuda. Suku Yehuda Lu melahirkan jawab. Bapak. Tidak ada saya bilang kan suku Yehuda melahirkan Bapa kan? Gak ada kan? Itu Kan yang saya begini, bilang dia harus meralat kata-katanya. Begini, Saya bro. meralat pernyataannya si Ramadajaya. Kamu bukan akan perkataanku yang mengakui kuralat. kenapa? Kamu Andreas dengar mengakui. ya. Bukan perkataanku yang kuralat, tapi perkataannya si Ramadajaya. Memang gini. Jadi begini, Aku kehilangan Allah itu Bapa, sapi. ya kan? Allah itu Bapa. Kalian mengatakan Yesus itu satu dengan Bapa. Nah. Terus yang dilahirkan hanya Yesus, Bapa nggak lahir. Otak kalian taruh di mana? Hah? Lu tuh Makanya kejebak kalau di belum situ. cukup ilmu, jangan tantang Rahmana Jangan Raja. sok-sokan, bikin malu. Belum ada pendeta yang Ngomong lolos dari katanya hadapan 5 Rahmana gebuk Raja. sekali. Lu bikin malu. Hah? Lu bikin malu gitu loh. Jadi sok-sokan segala macem. Kalau ngomong sama gua kurios. Nanti bikin video nih, Ran. Bikin video, ya kan, di copy video Ya, gua. Terus bikin itu video. bikin malu. Ini semuanya Ramana Raja ini gua kalahkan. Padahal yang nonton cuma ya. 16. Oke. Saya tidak Bisa bikin malu itu. Pak. Andreas dengarkan, Mantap. dengarkan. Yang saya ralat, dengar dulu. Yang saya ralat bukan kata-kata saya. Yang saya ralat adalah kesimpulan dari Ramanajaya yang menambahi dan mengurangi kalimat saya. Itu yang mau saya ralat. Ya Supaya kalian jangan, sudah. nah itu, oke? Coba. Jadi Ini saya sudah. katakan Yesus Anda memang yang- firman yang menjadi manusia Semua yang orang bisa hadir dengar itu. dalam keturunan Yahudi. Ya Ingat sudah, Anda menang Jadi, dah. oke. Menanggung malu. Lalu gimana? Loh, yang saya ralat semua bukan semua yang kata-kata saya. nonton,
Tapi Udah. kata-kata Lu Ramana itu Jaya nggak malu. yang Enggak. Ya tadi sudah, lu udah bilang, menang. Ya. saya ralat. Ya. Pertama nih video bisa Ya, wajar diulang. lah kalau Saya membela ralat diri, omongan Pak. saya. Akhirnya Setidaknya lu yang bilang lu nonton. ralat omongannya Bang Ramana. Lu sekarang kan begitu. Terus akhirnya Ya. saya meralat kesimpulannya Ramana Raja. Tiga kalimat itu aja lu udah beda-beda. Nah, makanya kalian itu gini Nah, ya. makanya Ya sudah. Dengarkan ya. nggak nyampe makanya kalau Saya baca katakan ini, saya tegaskan, saya kalau tegaskan. baca ya kan kalau Supaya baca lanjut diskusinya, baca aja saya gitu loh. tegaskan. Jangan Saya ini tegaskan. lu nggak bisa nggak nyampe Nggak bisa, nggak Beneran. bisa. Makanya Iya, iya. saya udah tahu kalian Nggak nyambung, apologi nggak muslim nyambung. itu kayak Tuh, gini. udah. Kayak gini Nah, kualitasnya. bilangnya kita Nggak kalah Aku malu. nggak nyambung Ini room Iya. kalian loh. Ini room Lah, lu kalian. Nggak ini nyambung. orang Lu kalian. sendiri Nggak yang nyambung. lu nggak Memang mau orang lu sendiri yang kalian. kejebak Kayak lu gitu. sendiri kejebak Ini bro aku tante. lu sendiri kejebak Gini rupanya. lu sendiri yang tadi Karena kalimatnya kata-kata saya itu mau ralat terukur. omongan saya Gimana itu? akhirnya Aduh, lu Tuhan, ngomong saya mau kasihan ralat banget omongannya si kalian Bang ini. Ramana terus akhirnya lu mau ralat kesimpulannya yang mana ya kan lu Dengarkan sendiri ya. aja udah kebingungan akhirnya jawaban Oke. lu nyacolnya kemana-mana enggak. ya kan Melalui lidah tak Dengarkan ya. oke lu bertulang. menanggung malu Dengarkan ya. Saya ulangi sekali lagi. Karunya, Yesus Ram. firman Allah Tapi yang ingat Pak, menjadi ingat Pak. manusia lahir Ingat dari dulu Pak, rahim bedakan perawan antara Maria. ceramah dengan dialog Pak. Bedakan Dengarkan ya. antara ceramah dengan dialog Pak ya. Loh, siapa yang ceramah? Ya udah, lu Iya, menang makanya dah. harus bisa Ya dibedakan. Tuhan, menanggung malu kalian ini cari-cari alasan. Ini room lu kalian ini. alasan lu sendiri yang jawab Masa siapa yang kalian- cari alasan 5 orang gimana semua sih kayak lu yang jawab lu yang komentar Kalau Apa ya? ceramah, Yang saya kalau ralat ceramah, adalah imani saja. kesimpulan Kalau ceramah itu penggiringan imani opini saja. dari Ramana Jaya ya. Tapi kalau Berarti beda. dialog, Loh, gunakan penggiringan mata opini. pikiran, Pak. lu Iya. udah salah ngomong Jadi Ya, begini, lu udah salah Saya, ngomong. begini, kata-kata saya itu Ya. tidak saya ralat, ingat Andrea. Tapi kata-kata Ramana Jaya itu saya ralat. Ingat, catat itu. Yesus Jadi orang begini, Ya. jadi begini. Ah. firman Iya, yang Jadi menjadi begini, manusia. ya. Ya, jadi begini. Itu saya Dari tegaskan awal itu. dari awal pertanyaan saya di mana Ibrahim, Musa, Salomo, Daud mengajarkan menyembah Yesus, kamu sudah gugur di situ. Kamu mengatakan tidak ada. Ya berarti di situ dengan Di jelas mana bahwa gugur? Yesus Memang itu bukan ajaran Tuhan. Alkitab. Orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Yesus disembah sebagai raja di atas segala raja. Ramana Jaya ini nggak ngerti. Terus gini, Loh, kalian tahu nggak? Di dia dalam disembah Alkitab- sebagai raja segala raja. Iya. Nah, itu. Ya. yang ngeroyokin Ya. siapa gua ngomentarin Oke. lu omongan lu sendiri kalau dikeroyokin nah baru lu gua ngomentarin omongan lu sendiri kok Oke ya. kadang Gimana enggak Jadi perlu sabda ilahi. dikeroyokan karena Coba tunjukkan Sabda saya ilahi. share gue nih. Saudaraku jangan Screen tersinggung gini. ya. Ini kita cuma sebatas berdialog ya, jangan tersinggung. Saudaraku mungkin ada kata-kata Iya, kita iya, yang kasar ini dari cuma dialog saya ya. muslim dan Oh, saya kalian ya. ini. Jangan tersia ya. Ini tunjukkan dulu Andreas. Slide udah ini. lah nggak usah udah buka aja nggak usah nggak udah gua udah tahu udah tahu Biar saya tunjukkan. udah lu Kenapa ngomong kalian? aja. Kenapa kalian Bukan, ketakutan? nggak ada kalian gue nggak mau males nanti larinya apa-apa udah Oke udah, ya. udah Nggak apa-apa. lu nggak bacain apa-apa. aja lu bacain aja kalau lu paham lu bacain selesai kan Oke. lu bacain nanti Perhatikan dijawab ya. sama Bang Rama Di dalam Alkitab, Yesus disembah sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai kurios, sebagai yang mulia naik ke surga, sebagai yang berkuasa membuat mujizat. Yesus disembah dalam konteks itu. Ayat-ayatnya ada. Oke? di mana tuh disembah di mana ayatnya di mana Iya. disembah Makanya aku bilang tunjukkan. Aku Biar tunjukkan biar gimana biar sih? Bang Ramadan. oh iya Biar ya Bang Bang Ramadan Rama aja Bang Kalau Rama yang aja lanjut. gua nyiapin karung dulu Bang Nanti Jadi kalian begini. masuk ke karungmu sendiri. Jadi begini ya, kalau menurut raja yang disembah di zaman Firaun juga umat-umatnya menyembah dia. Ya. Jadi apa hal yang kamu dudukan itu merujuk kepada ajaran paganisme Loh. bahwa manusia menyembah rajanya. Nah, tetapi Yesus tidak didudukan sebagai Allah yang wajib disembah dengan ayat-ayat yang kamu kutip. Karena apa? Jangan kamu bohongi saya dan Alkitab. Saya dari kecil Nggak usah kamu ngomong kayak gitu. sudah baca Alkitab loh. Ya. Kalau saya tidak Iya. baca Alkitab, saya tidak mualaf saat ini. Iya, kamu nggak. Saya katakan, Jadi kamu ya, nggak pernah membaca jadi Alkitab ayat dengan ya, benar.
Iya. Jadi Jadi gini, ayat-ayat yang dengarkan ya, kamu dengarkan kutip ya. itu tetap dia mendudukan Yesus sebagai utusan Allah, sebagai raja. Iya, memang Yesus utusan Dia Allah. tidak mendudukan Kenapa Yesus rupanya? sebagai Allah yang Maha Kuasa. Karena di perjanjian Yesus lama memang Allah memang sudah bukan Allah berkata, sendiri ya, kok. aku tidak mungkin menyesal, ya, karena aku bukan manusia, pula bukan anak manusia, sehingga semua yang kufirmankan aku tidak melaksanakannya. Jadi perbedaan antara konteks utusan dan konteks Allah di dalam Alkitab itu sangat jauh bedanya. Allah Maha Kuasa yaitu Bapa yang di surga, Yesus tidak Maha Kuasa karena dia utusan yang di bumi. Kalau kamu mengatakan Tuhan yang turun ke bumi, dia berwujud manusia yaitu Yesus, yang kalian katakan bahwa di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, ya. Perlu kamu ketahui, ya, Tuhan kamu gagal untuk mengkristenkan umatnya. Kenapa? Dia sudah turun sampai diinjak-injak, sampai dibunuh. Hanya sepelintir orang yang dikristenkan pada zaman itu. Sudah, saya bisa tanggapi? Silahkan tanggapi. Oke, dengarkan ya. Jadi, Yesus itu diutus oleh Allah untuk tujuan Allah. Apa tujuan Alhamdulillah, Allah? kamu sudah tahu dia utusan. Lanjut. Ya, dia memang diutus Allah, tapi yang diutus itu bagaimana? Dia adalah firman-Nya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Itu yang harus kalian tahu. Jadi di dalam iman Kristen, hanya Yesus satu-satunya utusan yang datang dari surga ke dunia dalam keadaan sempurna. Itu yang harus dicatat. Dan hanya Yesus satu-satunya utusan yang selama hidupnya di dunia ini sempurna tanpa dosa. Dan hanya Yesus satu-satunya utusan yang mati, bangkit, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Hanya Yesus satu-satunya utusan yang akan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Hanya Yesus satu-satunya yang datang di akhir zaman bersama dengan para malaikat dan orang-orang saleh menjadi raja di atas segala raja di dalam Yerusalem baru. Ini makna utusan yang dipahami oleh orang Kristen. Kalau ada orang Kristen tidak memahami Yesus sebagai utusan dalam penjelasan saya itu, saya katakan itu bukan Kristen. Ya, jadi, oke, mengerti ya? Saudara, ya, terima kasih saudara. Kamu sudah banyak membantu saya, membantu teman-teman saya, ya, bahkan membantu saudara-saudara yang di live chat, yang nonton, dengan kamu meralat apa yang kamu utarakan tadi. Sebentar. Saya tidak pernah meralat kata-kata saya. Yang saya ralat kata-kata. Ingat itu. Jangan giring opini ya. Oke, sudah. Ya. Sebentar. Saya sampaikan kepada semua penonton. Apa yang saya katakan tidak ada satu kata pun yang saya cabut. Tetapi pernyataan Ramajaya. Ya udah, nanti rekamannya dilihatin. Jadi itu yang saya ralat. Ingat ya. Oke. Ya udah. Jadi begini. Udah. Ya, kamu baru menyebut bahwa Yesus sebagai utusan Allah dan jangan kamu cabut lagi. Kalau kamu cabut berarti kamu adalah manusia yang paling ingkar dan kamu bukan disebut pengikut Yesus. Kamu dari tadi ini kan kamu mengatakan dia adalah seorang utusan. Alhamdulillah, kamu sudah bantu saya dan teman-teman saya membuktikan bahwa sesungguhnya apapun gelar Yesus, dia tetap utusan Allah. Maka Allah berkata, segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tidak akan apa yang aku suruhkan kepadanya. Real, kamu sudah membantu saya membuktikan bahwa Yesus hanya seorang utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak perlu alasan lain, udah. Oke. Itu pernyataan lu. Udah, terima kasih. Jadi yang mau saya terima kasih. Yesus adalah terima kasih bahwa Anda sudah memberikan pernyataan Yesus adalah utusan. Tidak ada utusan yang mengutus, yang berkuasa di bumi di surga. Tidak ada. Dengarkan dia bilang bahwa iman orang Kristen ya. Tidak ada pengutus yang diutus, Pak. Ya, dia sudah mengakui dari tadi. Kalian gak usah kayak gitu. Aku bilang banyak ayat-ayat dari kitab Yesus sudah katakan Yesus utusan. Tapi yang mengutus itu tidak diutus, Pak. Udah, di situ saja poinnya. Ya, udah mengutus, yang tidak diutus. Iya. Kalau yang mengutus itu berarti dia bukan diutus. Kalau yang diutus berarti ada yang mengutus. Ini kalau gunakan makanya jangan buka mulut karung. Kalau kamu tidak mau masuk karung, kamu sendiri buka mulut karung, ya kamu sendiri yang masuk. Apa yang masuk karung? Alkitab mengatakan Yesus utusan Allah kok.
Yesus Iya, dia memang aku utusan. diutus oleh Bapakku. Yang Ya sudah, karunin karena itu. itu. Hanya Karena itu yang kita semua harapkan juga. orang Kristen, Karunin dengarkan ya, nonton. dengar ya. Iya. Semua orang Mana raja Kristen biar Nah, berdua, kasih biar besar berdua. lagi. Khotbah lagi. nonton yang lihat karunnya. Khotbah lagi. Khotbah lagi. Khotbah itu lagi. ketakutan kalian. Kalau Selalu khotbah ketakutan. imani Ngapain saja. ketakutan? Lu ngapain khotbahin Kalau gua? berdialog, Orang peta gunakan jawaban lu udah posisi itu kok kurangan. udah. Kok ketakutan? Saya kok aneh lu ya. Lu udah kalah tapi Ya udah, dibilang kita dari ketakutan. tadi dia sudah Lu yang udah mengakui bahwa menjawab, Yesus adalah dibilang kita yang utusan Allah. ketakutan. Nah, utusan Aneh lu Allah. beneran orang. Lu hidup dari zaman apa sih? Gue bingung gua. Lu yang Dasarnya ngomong, lu yang imani jawab, Aku lu yang heran salah. lihat kalian. Bang Andre, Gue heran liat lu. Dasarnya Lu so imani pintar. saja. Lu so ngerti. seperti PB Lukas dia, PB Lugas dia. Iya, sok ngerti, sok paham, ya kan? Ya Tuhan. Ini semua yang ya nonton. Tuhan. Semua yang Iya. nonton, jangan ya Tuhan kok. Yesus Ya kan? sendiri Lu awal kalau ngomong, mengatakan. ya sudah. Nah, saudaraku semuanya, cukup seru ya diskusi yang barusan kita dengarkan bersama, yaitu bagaimana kecerdikan dan kecerdasan kedua orang mualaf kita yang selalu menggunakan trik yang sama ya untuk menjebak lawan diskusinya dan akhirnya dikarungi ya, dan pada akhirnya juga sulit untuk menjangkal pernyataan dia sendiri, karena terbukti tadi di awal Pak Buis dengan sangat berat hati mengakui bahwa Yesus tersebut berasal dari firman ya, dari firman Allah. Jadi Allah yang berfirman dan kemudian baru adanya Yesus. Dan begitu juga yang kedua, si Ermen ini di awal-awal begitu sombong dan pongahnya menantang saudara Rahmana Raja ya, untuk menguji kecerdasan seorang Rahmana Raja. Namun pada akhirnya dia pun terjebak dengan kalimat-kalimat atau argumen yang dia sampaikan untuk meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu akhirnya terbantahkan dengan sendirinya bahwa ternyata dia sendiri mengakui bahwa Yesus adalah seorang utusan, yaitu seorang utusan dari Allah. Jadi artinya kedua orang ini sudah mengakui bahwa Yesus adalah manusia atau makhluk yang difirmankan Allah. Kemudian Yesus itu sendiri juga adalah utusan dari Allah. Berarti kesimpulannya, walaupun bagaimanapun cerita yang dibuat atau asumsi yang dibuat untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah gagal total ya. Artinya di sini Yesus tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan seperti halnya keyakinan umat Kristen. Nah, saudaraku semuanya, demikianlah video ini. Mudah-mudahan video ini semakin mencerahkan dan menambah pengetahuan kita, khususnya di bidang kristologi ya. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan, itu murni dari saya. Yang kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.